transformasi Laplace ya. Jadi yang utamanya transformasi Laplace itu adalah apa? Merubah suatu fungsi dari domain T atau domain time menjadi domain S. Itu yang utama. Ya, bisa juga domain X, tapi jarang ya. Saya ada juga sih, tapi kebanyakan domain T karena dalam proses kimia terutama atau keteknikan itu kita akan melihat time-nya itu over time. Jadi bagaimana perubahan per waktunya itu. F kurung S atau Fs seperti ini. Jadi transformasi Laplace itu kita melakukan operasi integral. Kemarin masih ingat ya. Jadi LFT seperti ini itu artinya apa? Kita integrasikan fungsi tersebut. Kita kalikan dengan E pangkat minus ST dt. Kita integrasikan dari 0 ke tak hingga. Ya. Dan kita sudah dibantu apa kemarin? Sudah dibantu tabel ya. Nah, untuk apa ini nanti? Nah, nanti kita akan tahu kegunaannya. Mungkin hari ini masih belum penuh kegunaan itu diketahui. Tapi yang biasa dilakukan, jadi setelah kita melakukan operasi matematik pada fungsi domain S, jadi kita rubah ya domain T ke domain S. Di dalam domain S kita rubah, kita lakukan operasi aljabar ya. Kita lakukan operasi aljabar ya, tambah, kurang, bagi dan sebagainya. Tidak ada integrasi di sini, tidak ada. Kemudian fungsi itu setelah selesai kita kembalikan. Jadi fungsi Fs perlu dikembalikan lagi ke domain T. Kenapa? Karena data-data yang biasanya kita punya, ya data-data pengukuran fisik itu kan dalam domain T ya. Data-data pengukuran itu kan per waktu itu domain T. Jadi harus kita kembalikan agar fungsi tersebut bisa kita masukkan data-data dari pengukuran di lapangan. Jadi proses pengembalian atau prosesnya merubah dari fungsi S ke fungsi T itu yang dinamakan inversi transformasi Laplace. Jadi kalau transformasi Laplace itu perubahan dari fungsi domain T menjadi domain S, kalau inversinya adalah balik ya, perubahan balik dari domain S ke domain T. Nah ini saudara-saudara notasinya, notasi pengembalian fungsi dari fungsi Fs menjadi fungsi Ft adalah L, ya seperti ini, L itu Laplace ya. L pangkatnya min 1. Jadi L pangkat min 1 Fs nanti menjadi Ft. Gitu ya. Saudara-saudara bisa membaca apa yang saya tampilkan ini? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Saya lanjutkan. Jadi itulah proses yang biasa kita laksanakan ya. Kita punya Ft, kita pindah ke Fs, kemudian nanti setelah di dalam Fs nanti kita operasikan ya. Tambah, kurang, di modifikasi matematikanya ada di Fs. Kenapa? Biasanya lebih mudah biasanya. Setelah itu kita kembalikan ke fungsi T dengan nama inversi. Ya, namanya inversi transformasi Laplace. Kalau dalam buku-buku berbahasa Inggris ya Laplace transform inverse ya atau inversion ya boleh nanti bisa dilihat nanti di buku-buku berbahasa Inggris. Untuk mengerjakan transformasi Laplace sekaligus inversinya ya dapat dipakai tabel transformasi Laplace sebagai acuan. Jadi kebanyakan kita nanti memakai tabel Laplace sebagai acuan. Ya, kecuali fungsinya itu sulit sekali ya atau ya sangat tidak lazim baru kita pergunakan metode integrasi kemarin yang dari integral dari 0 tak hingga Ft Est dt ya. Tapi kalau tidak kita cukup pergunakan tabel. Karena dengan permainan tabel itu, modifikasi tabel itu sudah sangat cukup untuk menjawab pertanyaan kita. Atau permasalahan-permasalahan yang ada di fisik gitu ya. Nah, tabel Laplace saudara-saudara ini ada di bukunya Prof. Ali halaman 68 ya, Prof. Ali dan kawan-kawan.
Saudara-saudara bisa lihat di sana. Ini saya copkan ya, saya ambilkan dari bukunya Pak Ali. Ini tabel Laplace. Ya. Nanti bisa dilihat di bukunya Pak Ali, Matematika Teknik Kimia ya. Atau di buku-buku lain ya sama juga kok. Jadi ini yang fungsi-fungsi yang umum kemarin kita masih ingat ya. Fungsi apa ini? UT, nanti saya terangkan apa UT itu. UT itu step 1 unit ya, jadi 1/s ya. TUT jadi 1/s kuadrat dan sebagainya ya. Dan sebagainya. Sampai DT 9 ini namanya fungsi impuls ya namanya. Fungsi impuls atau fungsi pulse ya. Itu sama dengan 1. Nah, saudara-saudara, di dalam pengerjaan Laplace, terutama nanti saudara-saudara kalau belajar tentang apa itu pengendalian proses itu ya, Dindalpro itu ya, dinamika dan pengendalian proses nanti kalau belajar sama siapa? Sama Pak Renanto, sama Pak Juwari, Pak Rendra, Bu Nur Hamidah, Prof. Ali kadang-kadang juga ngajar di situ. Itu ketika kita mengerjakan fungsi T, itu biasanya ditambahi notasi UT. Ya, U kurung T. Apa maksudnya? Ini secara matematik tidak ada arti apa-apa. Hanya simbolik saja. Simbolik bahwa fungsi yang saudara kerjakan itu pada fungsi T. Itu pengingat itu. Ya. UT. Jadi dia pada fungsi pada domain T. Jadi ini artinya apa? UT ini kalau kita artikan ini sebenarnya fungsi konstante satu satuan unit T. Jadi dalam perhitungan nanti unit T tidak kita masukkan. Hanya ini sebagai notasi saja. Begitu ya. Makanya di sini saudara-saudara lihat di mana-mana ada UT-nya kecuali DT yang nomor 9 ya. Karena ini fungsinya gambarnya itu ya agak nyeleneh nanti, tapi ya kalau ada waktu nanti saya tunjukkan. Itu tidak ada fungsi apa-apa. Jadi kalau saudara melihat seperti ini fungsi UT di depan ini berarti seakan-akan hanya angka 1 saja. Jadi kan dalam fungsi S jadi 1/s, gitu ya. Dan sebagainya. Ini E pangkat min AT berarti cuma lihat ininya aja. Jadi 1/S plus A. Dan sebagainya. Gitu ya. Nah kita nanti ketika melakukan inversi, jadi fungsi kita sudah di fungsi S. Nanti kita kembalikan, kalau fungsi S-nya begini, 1/S jadi 1 UT. 1/S kuadrat jadi TUT dan sebagainya. Ya. Sehingga nanti sedapat mungkin pengerjaan di dalam fungsi S kita bawa bentuknya yang sama dengan di tabel. Sehingga kita bisa rubah ke fungsi T secara mudah. Paham ya kira-kira nanti ya? Saya lanjutkan untuk lihat contohnya dulu. Atau mungkin di sini saya berikan sifat-sifat. Nah, ini dari bukunya Prof. Ali sebenarnya. Jadi ini sifat-sifat transformasi Laplace, saudara-saudara. Didefinisikan sebagai hanya untuk T lebih besar daripada 0 ya. Nah, ini sifat-sifat yang sebenarnya sudah kita bahas beberapa pada kuliah yang lalu. Barangkali sama Pak Anas sudah dibahas juga. Ya, fungsi translinier. Nah, ini yang penting nomor 4. Ya, nomor 4 ini fungsi derivatif dari Laplace itu jadinya seperti ini. S, Fs min F0, S kuadrat Fs, dan sebagainya. Ini sudah kita bahas juga. Kemudian nomor 5 ini fungsi atau sifat translasi. Nanti kita akan terangkan juga sifat translasi. Itu apa mudah-mudahan ya. Jadi ini nanti nomor 5 akan kita bawa ke tabel ya, dalam tabel, tapi nanti mungkin selanjutnya saja. Tapi yang penting bahwa dalam inversi transformasi Laplace kita adalah membawa dari fungsi apa S ke fungsi T lewat bantuan tabel, begitu ya. Jadi kalau memang saudara ada waktu, tabelnya kalau bisa dicetak sendiri gitu satu gitu ya, satu lembar itu tersendiri, supaya tidak buka-buka buku. Nanti kalau mengerjakan soal-soal bisa cepat. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini?
Kita masuk ke contoh soal dulu ya, supaya mengerti apa yang saya maksud dengan inversi Laplace. Nah, contohnya ini saudara, nomor 1 ini ya. Carilah FT dari Fs di bawah ini. Ada nomor 1 Fs seper S min 2. Ft-nya apa? Nah, Ft-nya saudara lihat. Ft sama dengan inverse transform Fs seper S min 2 apa? Kita lihat ke atas ya. Yang bentuknya mirip ini itu mana ya? 1 per S min 2. Ya. Kita lakukan operasi transformasi Laplace inversi atau inversi transformasi Laplace, kita naik ke atas per S2. Kira-kira yang mirip mana? Nomor 4 kan ya? Nomor 4. Ya. Cuma di sini A-nya apa? Minus ya. Karena ini 6 minus, yang sini pangkatnya apa? Plus. Ya. Di sini min 2, berarti di sini E pangkat 2T. Gitu ya. Jadi nanti Ft-nya adalah E pangkat 2T. Gitu caranya ya. Gitu caranya. Jadi saudara-saudara lihat, sesuaikan dengan tabel. Ya, sedapat mungkin sesuaikan dengan tabel. Kita lihat contoh berikut ya. Contoh berikut, nah ini gampang ya. Fs sama dengan 4 per S. 4 per S berarti ya, Ft-nya apa ini? Kalau ditanya Ft-nya berarti inversi Laplace Fs. Kita naik ke atas ya. Yang 4 per S ini apa? 4 per S cocoknya mana kira-kira? Nomor 1 ya. Nomor 1. 4 kali seper S kan 4 per S. Berarti di sini 4 UT gitu ya. Ini saya kurang ini nulisnya ini. Ya, 4 UT berarti nomor 1. Maaf. Ah, 4 ini 4 UT. Ini sebenarnya E pangkat 2T UT juga nomor 1. Tapi seandainya saudara lupa menuliskan, tidak masalah. Bukan sesuatu yang fatal. Ya. Makanya tadi kalau saudara lihat di contoh soalnya bukunya Prof. Ali, ya, beliau kelihatannya sangat konsisten untuk menambahkan UT, untuk menunjukkan sekali lagi bahwa fungsi itu dikerjakan pada do min T. Gitu ya, itu simbolik saja. Jadi secara matematis tidak berarti apapun. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Nomor 3 kita punya Fs-nya adalah S per S kuadrat plus, nah ini 25 Rek, ya. Ini 25 ini ya. Ini 25. Tulisannya mungkin seperti 2S, tapi 25. Nah, kita lihat sekarang Fs, S per S kuadrat plus 25. Kita lihat di sini ya. Ft pangkat, L pangkat min 1 Fs. Ini artinya inversi Laplace. Ya toh? Kita lihat inversi Laplace S per S kuadrat plus 25 ini sama dengan S per S kuadrat plus 5 kuadrat. Ya. Sekarang kita lihat S per S kuadrat plus 5 kuadrat. Kira-kira nomor berapa kalau kita lihat di tabel? S per S kuadrat plus 5 kuadrat. Ya. Antara nomor 5 dan nomor 6 ya. Kita lihat ya. Lebih cocoknya nomor 6 ya. Karena atasnya S ya, pembilangnya kan S toh. Maka kalau K ini saya ganti 5, maka di sini adalah cos 5T UT. Ya, jadi jawabannya nanti adalah cos 5T, cosinus 5T. Ini kurang ya, kurang UT ya. Tapi sekali lagi, seandainya saudara lupa menuliskan UT, tidak masalah. Kira-kira jelas ya. Jadi caranya adalah melihat fungsi itu kita samakan dengan apa yang ada di tabel. Begitu ya. Satu contoh lagi, nah ini mungkin agak ya kita lihat ya. Fs nomor 4 ya. 12 per S kuadrat min 9 ya. Min 9 ya. Nah, ini kita modifikasi. Ft-nya adalah
inversi Laplace atau L pangkat min 1 Fs. Ya, nulisnya begitu ya. Nulisnya ini di bawah ini saudara bisa lihat. Ini sama dengan L pangkat min 1. Ya, fungsinya 12 per S kuadrat min 9. Ya. Nah, kalau kita lihat bentuk ini, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu 12 per S kuadrat min 9. 12 ini berarti kira-kira angka ya. Atau konstanta, maaf. Konstanta misalkan A. S kuadrat min B. Nah, kira-kira mana yang kayak gitu? Kita lihat ke atas. Ya. Jadi konstanta min per S kuadrat min suatu konstanta. Tapi kita lihat di sini adalah ini ya, kira-kira nomor 7 ya. Sinus H KT UT. H ini hiperbolik ya. Sinus hiperbolik. Saudara kan mengenal itu ada fungsi hiperbolik itu. Ya, cuman kita lihat di sini kalau K-nya harus konsisten. Kalau di sini K, di sini harus K. Ya. Gak boleh di sini K, di sini A gitu, nggak boleh misalnya. Jadi kalau di sini 9, ini tadi kita lihat balik ke bawah ya. Saudara-saudara nanti bikin catatan. K per S kuadrat min K kuadrat. Kita turun. Lihat ke soalnya lagi. Ya, kita lihat ya. S kuadrat min, ini 9 kan 3 kuadrat ya. Berarti di atas sini harus 3, ya kan? Supaya jadi sinus hiperbolik KT. Supaya K-nya 3, ya kan? Tadi padahal di sini 12. Berarti 3 harus kita kalikan berapa? 4. Maka 4 kalikan fungsi ini. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah FT sama dengan 4 kalikan sinus hiperbolik 3T. Ya. Jadi kita perlu keluarkan 4-nya supaya bentuk ini memenuhi tabel. Jadi kan K per S kuadrat min K kuadrat gitu ya. K-nya 3 berarti sinus hiperbolik 3T. Nah, supaya jadi 12 kan kalikan 4. Ini jawabannya. Jadi begitu saudara-saudara, inversi transformasi Laplace, kita mempergunakan tabel. Ya, sedapat mungkin mempergunakan tabel dengan berbagai macam modifikasi atau berbagai macam, dalam arti baik ya, berbagai macam manipulasi fungsi yang kita punyai agar dia bisa memenuhi bentuk-bentuk standar yang ada di tabel. Tabel apa, Pak? Tabel Laplace. Nanti saudara-saudara, saya harapkan terbiasa melihat tabel Laplace, sehingga ketika fungsi-fungsi itu muncul, saudara bisa ada, istilahnya ada perasaan, ya, ada feeling gitu ya. Ada satu intuisi, sehingga saudara bisa mengembalikan fungsi S itu ke fungsi T dengan bantuan tabel standar yang kita punyai. Bisa dimengerti ya kira-kira mengenai ada pertanyaan mungkin? Insya Allah jelas ya, insya Allah ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi kita masih ada satu section lagi. Nah, saudara, di dalam transformasi Laplace itu, atau bekerja dengan fungsi-fungsi dengan transformasi Laplace, seringkali kita menemukan bentuk-bentuk yang tidak langsung seperti ini, saudara. Jadi ada beberapa metode, beberapa langkah yang akhirnya saudara menemukan satu fungsi yang seperti ini. Ya. Sehingga kita nanti harus mempergunakan satu metode yang namanya inversi transformasi Laplace dengan fraksi parsial. Nah, ini ya, saya lihat di sini ya. Jadi misalnya, carilah FT dari Fs 5S plus 1
per S kuadrat min S min 12. Ya. Kalau kita perhatikan secara sekilas Fs kita ini, kita lihat di tabel ya, yang bawahnya ada 3 suku begini. Di tabel kita naik ke atas, tidak ada sama sekali ya. Karena yang bagian penyebut ya, bawah itu penyebut ya, atas itu pembilang ya. Masih ingat ya, pembilang itu atas, penyebut bawah ya. Dalam bahasa Inggris, pembilang dinamakan numerator, penyebut dinamakan denominator. Ya. Kita lihat yang di denominator atau di penyebut ada 3 suku, di tabel tidak ada sama sekali ya. Maka kita tidak bisa mempergunakan tabel secara langsung. Kita harus modifikasi. Modifikasinya pakai apa? Metode yang dinamakan fraksi parsial, inversi transformasi Laplace. Di dalam metode ini, saudara-saudara bisa mengingat atau bisa mempergunakan skillnya atau pengetahuannya ketika menyelesaikan integral parsial ini. Integral fraksi parsial, maaf. Integral fraksi parsial. Ini hampir mirip. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat ya. Fs 5S plus 1, maka tidak dapat dicocokkan dengan bentuk baku pada tabel. Maka perlu dilakukan metode fraksi parsial. Nah, ini ada petunjuk mengenai metode fraksi parsial. Saya buka aja ini. Oke. Ya. Jadi, ketika kita mempergunakan metode fraksi parsial Laplace transform atau transformasi Laplace, cek dulu ya. Nomor 1, bagian pembilang atau numerator memiliki derajat yang lebih rendah dari bagian penyebut atau denominator. Derajat lebih rendah maksudnya bagaimana? Kalau di pembilang S-nya itu pangkat 1, di penyebut S-nya bisa pangkat 2 atau pangkat 3. Artinya pembilang punya S yang penyebut pangkatnya tertinggi itu lebih rendah daripada yang ada di penyebut. Saudara harus cek ini dulu. Kalau di pembilang pangkatnya lebih tinggi daripada yang di penyebut, biasanya buyar biasanya ya, agak sulit dilakukan. Jadi saudara harus lakukan modifikasi agar metode ini dapat dijalankan dengan mudah. Ini nomor 1 ya, cek dulu derajat S-nya itu pembilang lebih rendah daripada di bagian penyebut. Kemudian nomor 2, dilakukan pemfaktoran untuk bagian pembilang. Bagian penyebut atau denominator. Yang nomor 2, pemfaktoran atau faktorisasi bagian penyebut ke faktor prima. Nomor 2 ini mirip ketika saudara-saudara mencari akar dari suatu persamaan polinomial. Jadi kalau ada persamaan derajat banyak, bagaimana cara mencari akarnya? Itu yang dimaksud dengan nomor 2. Ya. Itu yang dimaksud dengan nomor 2. Mencari akar dari persamaan polinomial. Polinomial itu apa sih? Ya, yang pangkatnya tinggi. Misalnya X, persamaan kuadrat itu termasuk polinomial. Ya, X kuadrat plus BX plus C, itu polinomial. Itu paling sederhana, karena polinomial itu jauh lebih banyak pangkatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, petunjuknya, untuk fungsi Fs, misalnya saudara punya fungsi Fs 1 per S plus A, maka nanti permisalannya menjadi Fs A per S plus A. Ya. Jika Fs kita 1 per S plus A kuadrat, maka kita pecah jadi Fs kita jadi A per S plus A plus B S plus A kuadrat. Begitu seterusnya. Jadi semisal kita punya Fs 1 per S plus A pangkat 5 misalnya. Maka fungsinya nanti kita pecah, fraksi parsialnya ada menjadi A per S
plus A pangkat 1 plus B per S plus A pangkat 2 sampai 5. Sampai pangkat 5. Jadi semua pangkat dipenuhi. Saya lanjutkan nomor 4. Untuk penyebut S kuadrat plus PS plus Q, maka pecahannya nanti menjadi PS plus Q per S kuadrat per plus PS plus Q. Jadi misalkan saudara punya fungsi seper S kuadrat plus PS plus Q, maka jadi pecahannya jadi PS plus Q per S kuadrat plus PS plus Q. Nah, di bagian bawah ada catatan saudara. Ya, hanya sebagai istilah saja. Jadi pecahan pembilang bagian atas dinamakan numerator, bagian bawah dinamakan denominator. Jadi ini petunjuk-petunjuk untuk melakukan inversi fraksi parsial transformasi Laplace. Ya. Di dalam permasalahan fisik, model fraksi parsial ini sangat banyak. Artinya lebih sering saudara temui di dalam menghadapi permasalahan fisik. Sehingga metode ini atau cara ini merupakan cara yang termasuk penting untuk dikuasai atau diketahui. Ketika saudara belajar pengendalian dan dinamika proses ya, nanti di semester berapa nanti saya nggak hafal silabusnya. Saudara akan ketemu lagi hal seperti ini. Bahkan di dalam mata kuliah tersebut, ya, pengendalian proses dan dinamika proses, notasi Laplace itu adalah notasi umum. Jadi bahasa matematiknya itu sebagian besar memakai domain Laplace atau domain S. Makanya ini termasuk penting karena nanti saudara akan menemui lagi nanti ya, materi ini Laplace ini. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Afif. Pak, ini untuk yang nomor 3 ini masih belum paham, Pak. Nomor 3 belum paham ya? Ya, seandainya nanti saudara ketemu seper S plus A, nanti pecahannya jadi A per S plus A. Kalau ketemu S plus A pangkat kuadrat, Fs-nya jadi A per S plus A plus B plus S plus A pangkat 2 dan sebagainya. Nanti jelasnya mungkin setelah contoh ya mungkin ya. Mungkin setelah contoh bisa kita lihat ya. Baik, Pak. Pak, boleh saya bertanya, Pak? Ya, silakan. Berarti itu ngikutin dari pangkatnya itu ya, misalnya 1 per S tambah A pangkat 4, berarti ini saya sampai plus C plus D S tambah A pangkat 4 kayak gitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi seandainya saudara ketemu Fs ini per S plus A pangkat 5 misalnya. Berarti di sini A per S plus A plus B per S plus A pangkat 2 plus C per S plus A pangkat 3 plus D per S plus A pangkat 4 plus E gitu ya. Per S plus A pangkat 5. Dia harus dipenuhi semua. Nah, ini saya nggak bawa bukunya Prof. Ali. Nanti kalau ada waktu coba lihat bukunya Prof. Ali ya. Buku saya tertinggal di laboratorium saya ini. Kita teruskan dulu ya. Kita lihat contoh dulu ya. Nanti sudah ada gambaran nanti. Ya, kita balik ke soal tadi, contoh tadi.
Bagaimanakah FT dari Fs? 5S plus 1 per S kuadrat min S per 12. Bagaimana FT-nya? Nah, kita lihat. Yang pertama, ya, cek dulu ya, kita lihat di sini ya. Cek bahwa pembilang memiliki derajat di bawah penyebut. Ya, kita lihat. Pembilang derajat S-nya 1, penyebut derajat S-nya tertinggi berapa? 2. Berarti terpenuhi. Ya. Terpenuhi. Pembilang derajat 1, penyebut derajat 2. Maka kita bisa lanjutkan pekerjaan kita. Kalau tidak, harus ada pemecahan lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Langkah 2 apa? Faktorisasi. Ya. Faktorisasi penyebut ke faktor prima. Nah, kita lihat. Nah, penyebut, kita lihat fungsi kita 5S plus 1 per S kuadrat min S per 12. Nah, seakan-akan saudara-saudara itu diharapkan mencari faktor atau akar dari persamaan yang ada di penyebut. Maka kita pecah jadi persamaan ini ya. S min 4 plus S plus 3. Nah, sekarang kita lihat langkah ini. Ya. Nomor 3. Jika fungsi kita seper S plus A, kita pecah jadi A per S plus A. Kita lihat, kita punya di sisi kiri 5S plus 1 per S min 4 dan S plus 3. Maka kita pecah jadi seperti ini. Bentuk parsial fungsi ini adalah jadi 5S plus 1 per S min 4 kalikan S plus 3, maka kita pecah jadi A per S min 4 plus B per S plus 3. Jadi seandainya saudara-saudara punya di bagian bawah S min 4 pangkat 3, maka di sini ini misalnya nggak ada sama sekali ya. Itu berarti A per S min 4 plus B per S min 4 pangkat 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kebetulan karena pangkat 1 cuma 1. Paham ya kira-kira ya pertanyaan tadi ya. Sekaligus jawab ya mudah-mudahan ya. Jadi ini fungsi kita di sisi kiri jadi sisi kanan ya. Nah, ini nanti saudara lihat lagi ketika saudara belajar memecahkan integral dengan metode fraksi parsial. Sama kok ini. Barangkali lupa semua sudah ya. Nah sekarang kalau kita sudah dapatkan fungsi itu dalam A per S min 4 plus B per S plus 3, tugas kita adalah apa? Mencari harga A dan B. Ya. Di langkah berikutnya adalah mencari koefisien A dan B. Caranya bagaimana? Kalikan persamaan ini, sisi kiri dan sisi kanan, ini sisi kirinya berarti ini, sisi kanannya ini ya. Sisi kirinya adalah 5S plus 1 per S min 4 S plus 3 menjadi sisi kanannya A per S min 4 plus B per S plus 3. Kita kalikan kedua sisi dengan S min 4 dan S plus 3. Ya, seperti ini ya. Maka persamaan kita ini, nah ini yang ada di sini ya. Kita kalikan sisi kirinya dengan S plus 3, S min 4, sisi kanannya juga sama. Sehingga kita akan dapatkan persamaan kita sekarang jadi 5S plus 1 sama dengan A kalikan S plus 3 tambah B S min 4. Nah, tugas kita hari ini atau kali ini adalah mencari A dan B. Bagaimana caranya mencari A dan B? Ya. Kita substitusikan aja harga S, sehingga kita dapatkan persamaan-persamaan yang bisa menjawab berapa harga A dan B. Gitu ya. Saya lihat dari sini ya. Saya ingin mencari harga A misalnya. Agar A saya dapat dicari, maka B saya nolkan. Bagaimana cara mengenolkan B?
mengenolkan B dengan cara mengenolkan S-4. Diisikan di sini ya, sebagai contoh ini. S-4 sama dengan 0, maka S sama dengan 4, ya kan? S sama dengan 4 ini kita isikan ke semua harga S yang ada di persamaan kita ini. Jadi 5 kalikan 4, karena di sini kan 5S. 5S plus 1. Jadi 5 kali 4 plus 1. A kalikan S plus 3, berarti sini A kali 4 plus 3. B, 4 min 4. Lah, B-nya kan 0. Ya kan? B-nya 0. B-nya 0, A-nya ini kalikan 7, ini berapa? 21. Berarti A kita sama dengan 3. Dengan cara yang sama, ya, untuk mencari harga B, sekarang A-nya kita nolkan dengan cara mengenolkan S plus 3. S plus 3 sama dengan 0, maka S sama dengan min 3. Kita isikan ke semua sisi persamaan yang ada harga S-nya, maka kita ketemu B nanti sama dengan 2. Nah, sekarang kita tahu A-nya 3, B-nya 2. Ya. Maka Fs kita 5S plus 1 per S kuadrat min S min 12 menjadi, ya, menjadi 3 min S, maaf keliru, menjadi 3 per S min 4 plus 2 per S plus 3. Nah, sekarang kalau saudara lihat bentuk ini, di sisi kanan ini, ya, kan jauh lebih sederhana itu. Ya, kalau kita bandingkan dengan tabel kan bisa. Jadi kita lihat di sini ya. Maka bagaimana FT kita? FT kita adalah transformasi Laplace inverse Fs. Jadi seperti ini. Inverse 3 per S min 4 plus inverse 2 per S plus 3. Nah, ini kan saudara-saudara sudah bisa lihat Laplace ya, lihat tabel. Kalau kita balik ke tabel, ini bentuk apa? Bentuk eksponen ya. Ya, kalau kita balik ke atas, yang ada seper S min sesuatu itu, atau plus sesuatu, kira-kira kan ini nomor 4 ya. Nomor 4 ya. Nomor 4 kira-kira. Nah, kita sesuaikan sekarang. Ya, 3 per S min 4 jadi 3 kalikan E pangkat 4T. 2 per S plus 3 jadi 2 kalikan E pangkat minus 3T. Jadi ini FT kita. Jadi nanti kalau saudara ketemu fungsi S yang tidak bisa dikerjakan langsung dan bentuknya pecahan panjang begitu, saudara langsung saja lakukan ini ya. Metode fraksi parsial dengan memecah fungsi tersebut menjadi akar-akarnya untuk bagian penyebut, sehingga saudara bisa menentukan fungsi tersebut setelah dipecah.
Ada pertanyaan mungkin dari sini? Nanti barangkali sama Pak Anas akan banyak latihan ya, nanti jangan khawatir saudara-saudara. Jadi ini contoh-contoh saja. Ini contoh lagi yang satu. Ada pertanyaan silakan. Ini ya nanti bisa dipergunakan juga. Nanti itu. Sama kok sudah jauh, sudah pernah ambil ini dah. Ya nanti dibaca lagi ya. Jadi kalau ada trigonometri itu berarti fungsinya nggak bisa dipecah pemfaktorannya ya. Jadi kalau ya ini sebenarnya itu saya mau kasih belakangan, tapi ya ada pertanyaan saya bisa jawab. Jadi kalau fungsi, makanya tadi ada nomor 4 ya. Ada nomor 4 ya ini. Ini sebagai bantuan. Kalau nggak bisa difaktorkan, saudara pakai seperti yang nomor 4. Ya, pertanyaan Ahmad Habib sudah sangat jauh ya. Pernah ngambil pengendalian proses mungkin. Jadi kalau ini nggak bisa difaktorkan, saudara-saudara pakai seperti ini. Ya. Nanti kalau ini nggak bisa difaktorkan, kan imajiner. Kalau imajiner nanti keluar fungsi sin dan fungsi kosinus. Ya, saudara-saudara bisa baca. Kalau nggak salah di contoh soal paling akhir dari bukunya Pak Ali sebelum masuk ke differential equation, contoh soal berapa ini? Nah, bagaimana caranya membuat atau ketika ini nggak bisa difaktorkan, tapi nanti saya juga akan bahas kok. Nah, nanti saya akan bahas juga. Kalau nggak bisa difaktorkan, nanti keluar sinus dan kosinus. Untuk saat ini saya mengasumsikan saudara belum mengetahui sama sekali, saya kasih yang dasar dulu. Jadi bisa difaktorkan. Kalau bisa diketahui semua, nanti kemudian diselesaikan. Gitu ya. Sudah pernah mengambil pengendalian proses toh, Ahmad Habib? Sudah sebelumnya di Oh iya, kalau sudah pernah pengendalian proses biasanya sudah pernah. Karena ini Laplace, ini untuk pengendalian proses memang. Pengendalian proses atau kuliah-kuliah atau apa ya, modeling ya. Math modeling secara umum di elektro juga banyak. Di mesin juga banyak, di fisika juga banyak. Jadi ini sekaligus kita dasari. Ya, nanti boleh dilihat lagi catatannya ya, Ahmad Habib ya. Boleh dilihat lagi catatannya hampir sama kok. Misal akar-akarnya ini sama, apakah penyelesaiannya sama, Pak? Caranya sama seperti ini. Caranya sama seperti ini. Cuman permisalannya nanti, kalau akarnya sama kan berarti kan seperti yang ini loh, Beb. Habib Ahmad ya. Seperti yang ini. Kalau akarnya sama kan jadi seperti ini. Ya. A kuadrat ini loh. Nanti jadi Fs A per S plus A plus B. Jadi nanti sama punya dua konstante A dan B. Itu ya. Kalau akar-akarnya sama. Baca bukunya Pak Ali ya. Kalau nggak jelas ya, saya nggak bawa ya. Terus terang. Ada di sana ya. Jadi catatan ini tidak satu-satunya informasi belajar. Saudara ada buku diktatnya Pak. Ya hampir sama dengan apa yang saya tuliskan di sini. Tapi di sana kan ada contoh soalnya itu. Saudara bisa baca ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Siapa yang ngajar pengendalian proses kalau di D3? Beb. Di Polinema, Pak. Oh iya, siapa yang ngajar di Polinema? Saya waktu.
Siapa? Busonya. Busonya Wulandari ta? Iya, Pak. Oh iya, adik kelas saya itu. Di ITS itu, dari ITS itu. Iya, Pak. Alumni Pinter, ITS. pinter busonya. Kan ngajar alat barang ya? Iya, Pak. Iya, tahu saya. Ya terhitung murid saya terhitung. Tapi saya nggak pernah, dia nggak pernah ikut kelas saya kayaknya. Baik. Busonya malah satu lab dulu. Tapi ketika itu saya belajar, waktu itu belajar di luar ya. Saya belajar di luar, dia masuk. Bagus, ya nanti bisa dilihat lagi catatannya dari busunya Wulandari. Persis itu sama dengan yang ada di ITS, dia keluaran ITS. Nah, sama busonya di Polinema, siapa lagi ya? Ada Bu Provianti, kalau nggak salah, itu satu angkatan malah sama saya. Provi. Jadi teman-teman Polinema apa ya? Nanti makanya kamu kalau menemukan kemiripan ya jangan heran. Kita itu satu rumpun. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini ada contoh satu lagi nih. Contoh satu lagi. Nah, ini. Nah, contoh satu mungkin saya buka langsung aja. Nah, kok hilang. Nah, ini. Contoh lain. FT dari Fs seper S kuadrat plus 2S. Ya, 2S itu bukan 25 itu ya. 2S mungkin penulisannya kurang begitu jelas. Maka kita pecah ya. Maka kita pecah sebagaimana biasa. Kita pecah ke akar-akarnya. Jadi S-nya kita keluarkan. Jadi seper S bracket S plus 2 ya. Kurung plus S plus 2. Jadi itu A per S plus 2. Nah, dengan cara yang sama, saudara kemudian mencari harga A dan B ya. Jadi di sini mencari harga A dan B. FT, ya, ini L pangkat min 1 Fs. Ya, ini seper S 2S plus 2, maka jadi A per S plus B per S plus 2. Ya. Kemudian seperti yang tadi, saudara kalikan sisi kiri, sisi kanan dengan S plus 2, saudara dapatkan ini persamaan panjang. 1 sama dengan A, S plus 2 plus B, S. Nah, seperti itu ya. Sehingga saudara bisa dapatkan nanti dengan cara seperti yang di atas, tapi dengan ya mengakomodir soalnya ya. Yaitu dapatkan A-nya setengah, B-nya berapa? Min setengah. Sekarang kalau A-nya itu setengah, B-nya min setengah kan sudah bisa dilihat dari tabel, ya kan? Sudah bisa dilihat dari tabel. Nah, kalau kita setengah, B kita min setengah, maka ya persamaan kita jadi seperti ini, saudara. Fs sama dengan 1 per S kuadrat plus 2S menjadi ini A per S plus B. S plus 2, A-nya setengah, B-nya min setengah. Ya. Maka persamaan kita jadi seperti ini, Fs-nya setengah S plus min setengah S plus 2. Kalau kita lihat di tabel, setengah S jadi setengah. Min setengah S plus 2 jadi min setengah E pangkat 2T. Saudara-saudara bisa menambahkan UT, boleh ya. Dikurung total gini terus UT boleh. Ya. UT menunjukkan domain kita di domain T. Pekerjaan kita di domain T. Juga itu ada maknanya lagi sebenarnya. UT itu dia keluar pada fungsi yang tidak terdelay. Tapi ini ya sangat pengendalian proses sekali ya.
Jadi nanti karena bisa jadi tulisannya adalah UT-1. Tapi ini pengendalian proses. Saya pikir saya tidak terlalu banyak masuk ke sana supaya tidak terlalu rancu dengan pengendalian proses. Ya, tapi toh dari beberapa saudara barangkali seperti Ahmad Habib sudah mengenal teori-teori teorema awal, sebenarnya sudah sangat advance, mas bukan advance ya. Setelah ini memang mengenal itu semua, teori harga awal, final value theorem, terus nanti ada pada approximation, barangkali akan dibahas lebih lanjut di Dalpro, karena mata kuliah ini tidak melulu Dalpro ya. Saya tidak melulu Dalpro, tapi memberi dasar ke saudara-saudara mengenai matematik modeling. Jadi barangkali nanti di dalam contoh soal kalau Pak Anas kasih ya, atau saya mungkin memberikan contoh soal nanti mungkin ya, prolog ya istilahnya mungkin sebagai prolog sebelum saudara nanti ngambil pengendalian proses yang hampir pasti ya, hampir pasti saudara akan ketemu ini lagi. Karena buku-buku Dalpro itu ya paling tidak itu ada 1-2 bab di pengendalian proses yang membahas tentang transformasi Laplace. Nah, ada pertanyaan sampai di sini ya. Jadi ini beberapa metode dasar menyelesaikan dengan fraksi parsial. Ya. Menyelesaikan dengan fraksi parsial dengan untuk apa? Inversi Laplace, inversi transformasi Laplace. Jadi metodenya macam-macam seperti tadi. Kita yang utama adalah membawa fungsi yang kita punya ke dalam fungsi yang bisa ditabelkan, ya, yang ada di tabel maksud saya. Kalau yang ada di bukunya Pak Ali itu tabel dasar ya, yang 9 fungsi itu. Kalau saudara ya nanti bisa tanya Ahmad Habib, lah ini temennya kan sudah ada yang pernah dapat ambil Dalpro. Itu saudara lihat di buku pengendalian proses, itu tabel Laplace-nya jauh lebih komplit biasanya. Ya, nanti ada berapa, lebih dari 9 biasanya. Jadi ada berapa, bahkan ada grafik-grafik sketsa dari fungsi tersebut. Tapi barangkali nanti kalau ada waktu bisa saya share ya. Bisa saya share ya. Dan ada beberapa teorema-teorema, jadi Laplace itu banyak juga teoremanya. Tapi di sini saya tidak berikan secara penuh karena ya waktu, saya pikir waktu terlalu. Mungkin saya ambil yang pokok-pokok saja. Ya, ambil yang pokok-pokok. Nanti sekali lagi bisa dilihat atau cross-check di bukunya Prof. Ali ya. Bukunya Prof. Ali ada beberapa contoh yang bisa saudara ikuti di sana. Bukunya Prof. Ali punya toh? Punya ya? Punya, Pak. Nah, itu perlu saudara lihat lagi itu nanti. Kalau nggak salah bawa saya sih. Tapi later on lah nanti kita akan berikan.